Februari 2023, Romo Yakobus Soba telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ia meninggal dunia sebagai seorang imam Tuhan yang tekun dan setia. Jejak-jejak karya pelayanannya yang ia torehkan menunjukkan betapa ia adalah imam yang mengagumkan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mazmur 139 ayat 1 merupakan moto tabisan imamatnya yang dijadikan sebagai spirit dalam pelayanannya. Romo Yakobus Soba sungguh mengenal Tuhan, dan ia telah membagi kasih Tuhan itu kepada semua umat yang ia jumpai dan melayani. Karena itu, sudah sepantasnya kita berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dari almarhum kepada gereja lokal Keuskupan Maumere. Kita bersatu hati dalam perayaan Ekaristi ini dengan iman dan harapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita berdoa semoga Allah Romo Yakobus Soba mendapat sukacita dan kehidupan yang kekal sebagaimana yang juga ia wartakan di tengah dunia ini. Mari kita berdiri membuka perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Yang terkasih Bapak Uskup, Pater para Romo,
para suster, diakon, saudara dan saudari, keluarga umat Allah yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita semua berkumpul di rumah Tuhan ini dengan satu wujud, mendoakan, mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk keselamatan jiwa saudara kita, Bapak kekasih kita, Romo Yakobus Soba. Seperti yang kita ketahui, ia pergi dalam kesendirian, dalam diamnya. Ia pergi tanpa suatu pesan apapun bagi kita. Tetapi bagi kami yang hari-hari hidup bersamanya dan kita sekalian, kesaksian hidupnya yang konkret, yang tampak dalam kesederhanaan dan kesehajaannya, itulah pesan mulia yang patut kita renungkan dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Yesaya, Yesus sayang Yakobus. Itulah yang menjadi refleksi hidupnya. Sungguh sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Kematian pada dasarnya adalah kewajaran dalam hidup. Mati menjadi pasangan dari hidup. Kematian terasa begitu singkat, terasa banyak tugas yang belum terselesaikan. Kematian sering identik dengan petaka yang membawa banyak kesedihan dan linangan air mata bagi kita yang ditinggalkan. Kematian menjadi lebih dramatis apabila peristiwa itu melibatkan diri kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai, orang yang menjadi rekan seperjuangan kita. Tidak begitu mudah menerima kematian itu sendiri. Semakin dekat jarak fisik dan emosi kita dengan yang meninggal, semakin tidak bisa kita terima keterpisahan itu. Kita semua adalah orang-orang dekat Romo Yakobus Soba dan memiliki pengalaman pribadi, cerita tersendiri dengan Romo Yakobus Soba. Ia sudah pergi, meninggalkan kita, tetapi tidak perlu kita lupakan dia. Dalam satu pengharapan, mari kita doakan Romo Yakobus Soba. Saudara-saudari, marilah kita siapkan hati kita dengan hening sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan, dan mohon belas kasihan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berserai tugas suci sebagai imam. Kini ia telah Kau panggil kembali kepadamu sesudah melaksanakan tugas pelayanannya di dunia ini, khususnya di gereja lokal Keuskupan Maumere ini. Semoga berkat pengabdian itu, ia Kau perkenankan boleh berada bersamamu dalam rumah keabadian, penuh sukacita kekal bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebagai kurban yang berharga. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka itu mati. Pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan kebakaran. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-lari di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, biarlah menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Dan perisai kita, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Uskup yang saya kasihi, rekan-rekan imam yang juga saya kasihi, para diakon, para frater, umat Allah sekalian yang dicintai Tuhan. Saya mengambil sepenggal teks dari bacaan Injil tadi. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Sore ini kita semua berkumpul di tempat ini. Tempat yang setiap hari Romo Kobus berdoa dan merayakan Ekaristi dan menimba kekuatan seraya bersyukur kepada Tuhan. Saat ini sosok pribadi yang kita cintai telah tiada. Ia telah kembali dan ditanam dalam perut bumi. Ia telah pergi ke negeri tak terjamah. Hidupnya telah diubah ketika terdengar bunyi nafiri yang terakhir, serta sebuah pengharapan iman pun ada. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Romo Kobus telah meninggal, telah mati, yang membuat semua orang terdiam dan sulit dibahas kematian ini. Kematian saat manusia kembali kepada Ibu Pertiwi. Bagi manusia, hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu pada Allah, dan batas-batasnya sudah Ia tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Kematian adalah suatu keniscayaan, salah satu episode kehidupan yang sering kita saksikan atau nantinya akan dialami, yang walaupun meskipun setiap hari melihat orang lain mati, ada banyak orang yang tidak pernah berpikir bahwa dirinya sendiri akan mati. Bagi kita, misteri kematian Romo Kobus mulai diselami. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Karena itu teks bacaan hari ini menjadi titik tolak permenungan sederhana tentang misteri kematian Romo Kobus. Teks Injil mau mengatakan Yesus menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang mati di dalam tanah, akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah.
kematian Yesus adalah bentuk pemuliaan bagi dirinya. Bagi orang yang menolaknya, kematian yang akan diganjarkan kepadanya adalah suatu kehinaan. Tetapi di hadapan Allah, itulah saat Bapa memuliakannya. Dan bagi Yesus, kematian yang hina itu akan menjadi cara Allah untuk menarik semua orang datang kepadanya. Siapakah yang akan dapat mendekat kepada Yesus dan dihormati oleh Bapa? Mereka adalah orang-orang yang sama seperti Yesus, yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Hal yang utama dalam hidup mereka adalah melayani Yesus dan menjadi seperti biji gandum yang mati. Itu berarti mereka yang memiliki motivasi yang sangat dalam dan kuat, sampai-sampai berani mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain. Kita mungkin masih ingat bacaan Injil kemarin. Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung, sudah mulia, tapi karena motivasi demi keselamatan Allah dan demi melaksanakan kehendak Allah begitu kuat, sampai-sampai ketika ia disuruh untuk pergi ke Yerusalem mengalami penderitaan salib, dia ikut. Karena motivasinya sangat dalam. Ini sungguh sebuah tantangan yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Pola hidup yang dapat dijalani hanya apabila kita berjalan dalam terang dan percaya kepada terang, yaitu Yesus. Bapa telah mempermuliakan Yesus yang rela menggenapi rencananya. Bapa juga akan mempermuliakan kita sebagai anak-anaknya apabila kita dengan tidak memikirkan lagi tentang kenyamanan diri melayani Yesus dengan sepenuh hati dan berkorban baginya, serta memberikan kematiannya dan berbuah baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita semua hadir untuk memperingati kematian saudara kita, pastor kita, Romo Yakobus Soba. Selama kami bersama dia tidak pernah memanggil saya Romo atau ya teman-teman, tidak pernah. Dia hanya panggil Eja. Eja ini, Romo Kobus, seminggu sudah berlalu, sudah meninggal. Situasi sekitar kematiannya telah diberitakan, kita baca dalam surat kabar. Dalam permenungan sekitar kematiannya juga ditulis khotbah uskup, 3 hal yang uskup sampaikan saat itu. Dalam permenungan ini, saya hanya menyampaikan beberapa catatan lepas dalam hubungan dengan pribadi Romo Yakobus Soba almarhum. Sebagai teman kelas sejak seminari menengah 1973 kami masuk seminari menengah Mataloka. Terus sudah tua, kami sudah tua ya. Adik-adik. Lalu terputus di tahun 1979-1980 saat Romo Kobus masuk PTPM. Saya mau tahan kelas 1 waktu itu. Lalu dia melejit, tapi kami tidak bertemu lagi, dia tahan lagi di masuk PTPM. Nah, kemudian lanjut sampai di Seminari Tinggi. Kuliah, saat itu kami mulai bertemu dengan Pater yang ada di sini, teman kelas, Pater Franz Jovin, Rektor Belero,
lalu ditabiskan menjadi diakon, imam. Berkarya di Momere kurang lebih 35 tahun. Kami sudah 35 tahun. Sampai meninggal. Mungkin saja ada sudut-sudut kehidupan yang luput dari pengamatan kita semua. Hanya saya coba merefleksi tentang orang ini. Romo Kobus telah menunjukkan seorang imam dan pastor yang selalu menjadi pribadi paradoksa. Jadi dia ini seorang pastor, imam yang selalu menjadi pribadi paradoksa. Dia hidup, bergerak dan berkarya sesuai dengan perubahan zaman. Dia dan saya agak sedikit konservatif. Ini orang mungkin pengaruh studi mungkin sehingga mau tidak mau konservatif dan terpetik. Tapi dia bergerak, berkarya sesuai dengan perubahan zaman dan kompleksitas kehidupan yang ada. Bahkan hidup menggereja. Namun satu hal yang pasti yang tidak terlepas dari diri seorang Romo Kobus adalah komitmen atas pilihan hidupnya. Komitmen itu dituangkan dalam 3 resep Injil. Ketaatan, kemiskinan, disinggung sana sini soal kesederhanaan dan kemurnian hidup. Luar biasa teman ini. Biji gandum yang telah mati itu harus berbuah pada diri kita. Pada diri kita para imam yang masih berkarya. Dan kurang untuk saya pribadi. Dan Romo Kobus telah mengajarkan kita akan pentingnya rekan imam sebagai peneguh kehidupan imaman. Membutuhkan kehadiran sang pemimpin sebagai inspirator yang selalu menyapa setiap saat. Membutuhkan umat untuk memberikan apresiasi atas tugas perutusan. Kehadiran mereka semua membantu kita untuk tetap setia pada komitmen. Saya tahu karena waktu saya dari Tepiret jadi Dita, sedikit-sedikit dia lari ke Tepiret. Selalu dengan senyumnya persis sama dalam foto ini itu tidak berubah. Kata pertama masuk, Ejam, doe. Bagaimana Ejam? Itu saya punya pastoran belum selesai itu. Pastoran kita. Segala macam cara dia usahakan untuk bangun pastoran kita, termasuk muntahnya sendiri. Ada jangan sebentar terlalu lama. Itu sampai uskup Longinus, Misius Piturang sampai ini tertawa sampai tidak suara. Karena saya menceritakan bagaimana Romo Kobus menggunakan muntahnya itu untuk mendapat uang. Sampai saya ingat baik sampai itu Misius Piturang pergi ke pastoran belum selesai waktu itu pastoran Nita dan beri dia uang 1 juta waktu itu. Karena cerita saya di kamar makan. Kita besok ya waktu apa? Romo ini Herman ingat itu. Sebagai rekan imam seangkatan, saya tahu di samping itu, saya tahu Romo Kobus kerap dijejali tanggung jawab yang mungkin melampaui batas kemampuannya. Karena dia sering sharing. Kerap kali dikritik, disakiti, kerap mendengar nyanyian dan kidung duka. Namun Romo Kobus mengajarkan kepada kita untuk tetap bertahan dan menyadari kebenaran ini. Ini saya kutip dan benar dari DAB yang masuk. Bagaimanapun malam yang kita anggap sebagai malam kegagalan adalah yang paling berbuah dari pelayanan kita. Kita diharapkan memberikan yang terbaik setiap hari, karena kita adalah alat kebaikan bagi kehidupan umat.
di hari-hari terburuk dalam hidup kita, kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dapat menggunakan keadaan buruk dari sebuah kehidupan untuk menghasilkan yang terbaik bagi orang lain. Biji gandum yang mati harus menghasilkan buah. Tidak lari dari keterpurukan hidup. Justru pada saat itu karya Allah bekerja. Meskipun imam digelari in persona Christi, namun aplikasinya tidak seindah dan seagung ungkapan itu. Romo Kobus menyadari bahwa kerahiman ilahi dinyatakan lewat kerapuhan manusiawi seorang imam. Diharapkan kita hayati sebagai buah dari biji gandum yang ditanam. Sedikit terlepas, kita umat ini, ini pengalaman 35 tahun. Kita umat ini kadang-kadang sanjung-sanjung para imam pada momen-momen tertentu. Saat habisan, banyak orang. Misa perdana, pesta perak, yang sudah perak-perak, imam-imam. Banyak orang itu. Saat diantar dan dijemput pindah dari paroki yang satu ke paroki yang lain, kendaraan kurang. Dan khusus saat kematian, banyak. Selanjutnya apa? Ya, kerja sendiri. Maka harapan kiranya kita jangan biarkan mereka berjalan seorang diri pada saat-saat sulit kehidupan. Saya ingat waktu Romo Lorenz Domi meninggal di sini. Misi Sensi pernah ngomong demikian. Bapak Uskup, para imam, diakon, frater, saudara-saudari sekalian. Perayaan malam ini, sore hari ini, merupakan suatu pemakluman tentang awal suatu kehidupan baru di rumah Bapa yang tak pernah berakhir, yang boleh beliau terima. Perayaan sore ini merupakan suatu pemakluman bahwa damai, cinta, saling menghargai, hidup solider, komitmen, hidup sederhana adalah sebuah harta indah, mutiara yang perlu dicari dan dicari, serta diperjuangkan, dipertahankan. Dan tentu perayaan sore ini dipenuhi juga dengan muatan harapan untuk suatu masa depan, suatu perayaan akan kehidupan baru dalam kehidupan rekan-rekan imam, umat, dan keluarga yang ditinggalkan. Artinya, kita tidak hanya ingin mengenangkan kematiannya dalam doa dan ekaristi ini. Kita mau bertekad untuk menghidupi nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan seorang beriman. Perayaan ini tidak hanya diwarnai harapan agar almarhum dibangkitkan, tetapi harus bisa menumbuhkan komitmen baru dalam diri kita masing-masing, diri kita yang ditinggalkan. Hanya dengan demikian, kita tidak hanya merayakan kematiannya, tetapi sekaligus merayakan kehidupannya yang baru dalam hidup kita. Hanya dengan demikian, kita tidak hanya mengakui bahwa benih itu memang sudah jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi sekaligus menghasilkan buah berlimpah dalam diri kita dan para anggota keluarga yang ditinggalkannya. Semoga
Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya menyampaikan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi para bapa suci, para imam dan para uskup, semoga Engkau merahmati para gembala umat-Mu ini dengan kasih-Mu agar mereka tetap sehat, berani dan setia mewartakan dan melaksanakan ajaran iman dalam pelayanan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi Romo Yakobus Soba, semoga kehidupan dan semangat pengabdiannya sebagai imam dalam gereja mendapat ganjaran dari Allah dan memperkenankan dia untuk boleh menikmati perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, semoga iman akan Kristus meneguhkan mereka dalam duka ini, sehingga mereka terhibur dan tetap memperoleh kekuatan dalam menjalani persiarahan di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang telah berjasa dalam melayani Romo Yakobus Soba selama masa pengobatan, semoga Engkau membalas budi baik mereka dengan memberikan mereka aneka rahmat yang mereka perlukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga perayaan ini membuat kami semakin yakin bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
hasil pokok anggur dan dosa manusia yang bagi kami ada. Mohon keselamatan kekal Mama Maria Agustina Boko, Mama Maria Elin Cendri, anak Yohanes Yosef Jaah, Oma Lucia Biso, Oma Teresia Gau, Opa Petrus Pero, Opa Theodorus Dega, Mama Elizabeth Eli, anggota keluarga besar Musaria dan keluarga besar Renggarasi yang telah meninggal. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, persembahan ini kami unjukkan bagi Imam Romo Yakobus Soba. Dengan hormat ia telah menyelenggarakan upacara suci ini di tengah umat. Semoga berkat kurban ini yang memperoleh pengampunan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Valdes Martinus Edu, serta Uskup Emeritus Gerulfus Kerubin Pereira, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, saudara kami Romo Yakobus Soba, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Mari kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendoakan saya, tetapi bersabda saja maka saya tersusun. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi Imam Romo Yakubus Soba yang semasa hidupnya melayani umat dengan sabda dan santapan suci. Di dunia ini ia telah mewartakan misteri iman. Semoga di surga ia menikmati kepenuhannya dengan nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengikuti upacara pemberkatan salib dengan penuh iman. Umat diajak untuk berdiri. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami agar dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu itu. Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita semua menjawab, sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menebus kita dengan salib-Nya yang suci. Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat hati kepadamu dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada semua orang, agar mereka mengakui bahwa hanya Engkaulah keselamatan bagi dunia. Sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Berilah agar semua manusia sebagai saudara menerima satu sama lain. Sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Selamatkanlah semua saudara kami yang dalam tanda salib telah mendahului kami. Sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kepercayaan akan kekuasaan salib Kristus yang menyelamatkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami meluluhkan salib Putramu Yesus Kristus dan memuji kebangkitan-Nya. Karena dengan perantaran salib itu telah datanglah sukacita di dalam dunia. Di dalam salib itulah telah terlaksana keselamatan kami dengan perantaran Dia, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, selamat malam untuk kita sekalian. Yang saya muliakan Bapak Uskup Momere, yang saya hormati para imam konselebran, diakon, frater, suster, singkatnya biarawan-biarawati sekalian, juga ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah
sidang duka sekalian yang sama dikasih Tuhan. Sore hari ini kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan untuk sama-sama mendoakan yang kita hormati, yang kita banggakan, almarhum Bapak Romo Yakobus Soba yang sudah meninggalkan kita 4 hari yang lalu. Masih dalam rangkaian acara kedukaan ini, kita dengarkan satu dua sambutan. Sambutan pertama dari tokoh umat atau wakil umat di Provinsi Santa Maria Plata yang merupakan tempat terakhir di mana almarhum bekerja sebagai seorang pekerja di ladang Tuhan, sekaligus tokoh dia yang mewakili umat. Kami berikan kesempatan. Baik, selamat malam semua. Yang terkasih Bapak Uskup Maumere, yang kami kasihi, kami hormati para imam konselebran, para diakon, frater, suster, Ibu Maria Cahyane Idong, terima kasih. Jajaran Pemda Sika, keluarga besar Roreke Ende, keluarga yang berduka, Bapak Ibu umat, Paroki Santo Yosef, Paroki Thomas Morus, Paroki Nita, dan Paroki Smai Santa Maria Immaculata Lekbai. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Naik turun Detu dan Kelly, dari kampung ke kampung, dari stasi ke stasi, lingkungan KBG, mobilnya saya terjun bebas di Jurang Gera. Banyak anak yang disekolahkan ke tingkat SLTA perguruan tinggi dari kalangan atau dari golongan keluarga yang tidak mampu. Merintis pembangunan gereja dan memulai pembangunan gereja, renovasi gereja Smai Santa Maria Immaculata Lekbai, merehabilitasi dan membangun baru kepala seluruh stasi di Paroki Smai, jatuh di depan altar pada saat perayaan Ekaristi karena sakit. Itulah cinta, kesetiaan seorang imam sang gembala kami, Romo Yakobus Soba, kepada umatnya Paroki Santa Maria Immaculata Lekbai alias Smai. Cintanya ini begitu besar kepada kami, Paroki Smai, dan juga kepada keluarga, sampai-sampai setelah mengembuskan nafas yang terakhir, Opa Kobus
mengarahkan perjalanan dari Denpasar bukan menuju Maumere, tetapi Denpasar Labuan Bajo, biar bisa singgah di kalangan keluarga di Endel Horeke dan juga bisa singgah di paroki tempat ia bertugas. Kalau Denpasar Maumere ceritanya mungkin lain, mungkin tidak sampai, tidak bisa disemayamkan di paroki Lekebati, tidak bisa disemayamkan di tengah keluarga di Horeke ini. Opa Romo Yakobus Soba sebagai umat, kami menyatakan ucapan limpah terima kasih atas kasih dan setia kepada kami umat Roksmai dan keluarga. Karena pernah dalam keadaan yang tak berdaya karena sakit, Opa mengatakan demikian, saya tetap di Lekebati, saya tinggal di Lekebati, saya mati di Lekebati. Dan ini digenapi oleh seorang Yakobus Soba. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan berikut kami menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada yang pertama yang terkasih Bapak Uskup Maumere dan para imam konselebran yang pada malam keempat, malam Pak Isalib kami orang Jawa bilang, malam Narak Krus kami orang Sika bilang, pada malam hari ini dengan perayaan Ekaristi Kudus. Terima kasih kami juga kepada jajaran Pemda Sika yang juga berpartisipasi dalam peristiwa ini. Terima kasih kami kepada paroki yang tergabung dalam TPAPT Lio. Sekarang bukan lagi TPAPT Boleh Manu Kis sama Kisat, tapi Lio. Terima kasih kami sampaikan kepada Pintu Air, Bang Beri. Terima kasih kami kepada para suster, diakon, prater yang hadir dan berpartisipasi, terkhusus suster dari Ordo Jelatrik dan suster dari Ordo JDS Karbajo, Suster Maria Fatima, Suster Yosefani, Suster Mariana, Suster Christine dan Suster Ida yang merias keadaan kita dalam gereja ini pada hari ini. Terima kasih kami kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Subsektor Polsek Mego, Bapak Sekja dan pasukan pembawa persembahan. Terima kasih kami kepada lektor, pemazmur, komentator, dan juga organis, dan terkhusus pada anggota KOR OM Kasmai. Terima kasih kami kepada panitia dalam keadaan mendadak, karena ini peristiwa tidak direncanakan, peristiwa mendadak, maka boleh terbentuk dan boleh melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun di sana sini ada kekurangan, tapi sebagai ketua panitia melihat baik adanya.
Terima kasih kami kepada semua seksi yang saya tidak sebutkan satu persatu. Seksi konsumsi di belakang, ini konsumsi sampai itu mesti kali pasti dapat mobil mati. Ya. Dokumentasi, komsos, pembantaian, seksi penginapan, penerangan, P3K, Puskesmas Leki Baik, Bapak Kapolsek Pada dan Subsektor Mego yang membackup keamanan sejak awal penjemputan sampai dengan nanti besok pagi. Terima kasih banyak, tapi kita masih tetap bertugas. Dan terima kasih kepada Bapak Sisko dan Bapak Joni Seda yang memberikan ruang rumah untuk keluarga dan para undangan untuk berteduh dan bermalam di rumah. Terima kasih kepada perwakilan KPG. Setiap KPG 3 orang untuk membackup kerja panitia di belakang, cuci piring, tersebut. Dan juga terima kasih kepada kita semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan caranya masing-masing yang sudah berpartisipasi dalam urusan kedukaan kita ini. Hanya Tuhan yang dapat membalasnya. Dan yang terakhir, sebagai panitia, kami menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama, barangkali Bapak Ibu umat yang dari paroki lain yang hari ini tidak mendapat tempat yang layak atau kursi, harap maklum. Kami punya keadaan gereja ini masih sedang direnovasi. Supaya cepat habis, kami juga mohon tangan terulur. Dan yang berikut, terima kasih permohonan maaf yang kami harapkan dari semua Bapak Ibu undangan, kiranya dari tadi sampai dengan saat ini dan sebentar nanti ada satu dua hal yang kami urus dan atur tidak berkenan di hati. Selamat malam, Tuhan kami berkati. Oke, saya lanjut. Tadi sambutan. Ini pengumuman. Umat paroki Leki Baik tanggung jawab belum selesai. Karena itu sekarang atas nama pastor paroki kami mau sampaikan bahwa besok pagi kita punya tugas harus pergi pasang salib di Maumere, di tempat peristirahatan yang terakhir daripada OPA ini. Jadi malam ini kami mengundang untuk kita setelah ini kita duduk bersenda gurau, berdoa, kita cicipi hidangan ala kadarnya. Setelah itu kita mete bersama sampai dengan besok pagi jam 3 atau paling lambat jam setengah 4 kita sudah dari Leki Baik menuju Maumere untuk pasang salib sebelum matahari terbit. Karena itu banyak sekali umat paroki ini ingin berpartisipasi besok pagi, sehingga kita harus atur dengan baik. Yang ini saya sebutkan, yang menanggung transportasi kendaraan roda 4 itu yang pertama paling depan Bapak Camat Mego. Setelah Bapak Camat Mego, pastor paroki. Setelah itu mobil Bapak Dawa, mobil Bapak Roni,
mobil Bapak Alex Tamela, mobil Sukseran ZDS, mobil Bapak GF Edison Sony, mobil Bapak Lambert Kosto, mobil Bapak Alfredus Kulit, mobil Bapak Sisko Parera, mobil Bapak Doni Mite, mobil Bapak Durus Japa, mobil P3K Puskesmas Lekebai, mobil TNI Polri, mobil keluarga Eni Rogoreke, mobil Yunus Seda, mobil kendaraan roda 2, dan juga kendaraan keamanan Polsek Pakar dan subsektor Meko. Kami juga minta kesediaan untuk besok pagi menjadi barisan terdepan untuk bertindak sebagai fasilitator. Ya. Baik, saya pikir demikian saja. Satu dua hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih untuk Wakil Umat sekaligus Ketua Panitia. Selain sambutan, ada juga pengumuman untuk kita laksanakan besok pagi. Kendaraan acara kedukaan ini sampai besok Senin Capat Sari. Sebelum kita tutup misa, sambutan berikut dari Yang Mulia Bapak Uskup Malaysia. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, keluarga dari Roreke, Ibu Maria Cahyani Idom, bapak-bapak pejabat pemerintah Kabupaten Sika yang sempat hadir, militer, kepolisian maupun sipil, Bapak Camat Menggo dan Ibu, Bapak Petrus Peter dan Ibu, Ibu Bapak, saudara-saudari, undangan teristimewa umat paroki Santa Maria Immaculata yang terkasih. Kelahiran dan kematian adalah hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kematian bukan sekedar suatu peristiwa alam, tetapi juga peristiwa iman. Romo Kobus yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu telah bertemu dengan Tuhan yang menghadirkannya di dunia ini. Dan sebagai imam Tuhan, Romo Kobus juga telah berjumpa dengan Dia yang telah memeteraikan dan menganugerahkan rahmat yang paling besar sebagai imam Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebagai manusia, kita semua tentu merasa sedih. Dan dalam suasana duka ini, ada satu hal yang membuat saya dan mungkin kita semua bersyukur bahwa Ibu Bapak umat sungguh mencintai Romo Kobus, mencintai imamatnya, dan melalui Romo Kobus, Ibu Bapak, saudara-saudari telah mengungkapkan sungguh mencintai para imamnya. Terima kasih untuk hal ini yang sangat meneguhkan kami untuk melayani umat dengan sungguh hati. Khusus untuk umat paroki Lekebai, terima kasih untuk kasih dan perhatian buat Romo Kobus. Maafkanlah beliau bila ada sesuatu yang membuat Ibu Bapak, saudara-saudari merasa tidak nyaman. Kita tetap mendoakan Romo Kobus untuk peristirahatan kekalnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memohon berkat.
pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Sementara itu, yang hormat, kami undang para undangan kami dari Momere dan juga umat sekalian. Setelah acara misa ini, kita akan dipandu oleh panitia menuju ke tempat resepsi bersama di depan pastoran. Oleh karenanya, teman-teman panitia, kami mohon supaya bisa mengarahkan Bapak Ibu undangan kita menuju